Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi dengan Disa di sini. Kali ini kita akan membahas kelanjutan video pertama kita kemarin. Oke. Untuk yang kemarin saya merekomendasikan HP bekas di rank harga 1 juta sampai 1,5. Untuk kali ini saya akan melanjutkan di rank yang HP bekas di rank harga 1,5 sampai 2 juta. Oke. Untuk yang pertama saya memilih Oppo A5 2020. Oppo A5 2020 sesuai namanya ini keluaran terbaru 2020. Untuk yang varian RAM 3 internal 64 GB, kita dapatnya kondisinya seperti ini. Kondisi fisik dari handphone kurang lebih 98% oke lah, tanpa cacat. Terus untuk bodinya ini sebenarnya nggak gini, ini gelap, tapi ini sudah ada lapisan namanya skin carbon atau gas skin. Terus untuk spesifikasi dari Oppo A5 2020 ini, Oppo A5 2020 ini sudah dibekali dengan kapasitas baterai yang besar, yaitu dengan 5000 mAh. Dengan 5000 mAh ini Oppo berani ngomong ini bisa digunakan selama 24 jam nonstop. Terus selain baterai yang besar, prosesor yang dimiliki Oppo A5 2020 ini sudah dibekali dengan Snapdragon 655 dengan fabrikasi 11 nanometer. Selain itu, untuk kamera belakang Oppo A5 itu ada 4 kameranya. Untuk yang pertama, kamera utama 12 megapiksel, kamera wide angle. Kamera wide angle-nya 8 megapiksel, kamera potret 2 megapiksel dan ada sensor tambahan 2 megapiksel. Untuk kamera depannya di Oppo A5 2020 ini contohnya. Nah, untuk A5 2020 menggunakan lensa 8 megapiksel dengan aperture 2.0. Keistimewaan lagi dari Oppo A5 2020 ini yaitu speakernya. Speakernya sangat enak sekali, yaitu pakai Dolby Atmos dual stereo. Ya, kita coba speakernya ya. Sebentar, sambungkan wifi dulu. Sebentar. Loading. Few moments later. Nah, ini suaranya. Untuk suara di speaker belakang, ya sebentar. Nah, ini saya ulangi ya. Untuk suaranya di speaker belakangnya ini suaranya keras sekali. Ada sponsor lewat, nggak masalah. Untuk suaranya speaker belakang suaranya keras sekali, dan untuk speaker depannya di sini. Ini kalau trainingnya ya itu seperti kita menonton di bioskop. Menjadi suaranya surround, enak. Oke, untuk A5 2020 internal 64 memori 3 GB ini biasanya kami jual di kisaran harga 1,8 ke 1,9 tergantung kondisinya. Oke. Untuk A5 2020 silahkan yang mau tanyanya bisa komen di bawah. Selanjutnya dari Oppo juga. Ini banyak peminatnya juga.
Kalau sekarang Oppo F9 RAM 4 internal 64 GB. Nah, untuk warnanya kita mendapatkan warna ungu. Ungu, keren sih, ungu galaktik ungu. Tapi kondisinya nggak oke. Karena apa? Jamuran, berjamur. Ya, seperti ini. Terus untuk spesifikasinya ya, untuk spesifikasi dari Oppo F9 ini kok kenapa recommended di harga 1,5 sampai 2 juta? Itu karena sudah menggunakan teknologi layar ini Corning Gorilla Glass generasi ke-6. Jadi kuat sekali. Semakin tipis dan semakin kuat. Untuk layarnya di Oppo F9 ini menggunakan panel IPS beresolusi 6,3 inch. Baterai dari Oppo F9 ini 3500 mAh dan didukung oleh prosesor MediaTek Helio P60 dengan fabrikasi 12 nanometer. Kamera depan dari Oppo F9 kita coba. Ini kamera depan dari Oppo A9. Saya coba jepret ya. Hasilnya belum. Nah, ini hasilnya sangat keren. Selain itu, untuk kamera belakang dari Oppo F9 ini beresolusi 16 megapiksel dan 12 megapiksel untuk kamera potretnya. Apa sih keunggulan dari Oppo F9 kok saya merekomendasikan? Karena pengecasan dari Oppo F9 ini sudah menggunakan teknologi yang canggih dari Oppo, yaitu VOOC, pengecasan cepat. Oppo mengklaim 40 menit sudah full 100%. Saya sudah mencoba karena saya juga pemakai dari Oppo F9. Untuk sekedar cerita saja, dulu saya juga menjadi promotor Oppo, dan pada saat penjualan F9 saya sering menjadi best dari bukan dari kota asal saja, tetapi antar kota kayak Malang, Jember, Banyuwangi, Lumajang. Saya sering mendapat nomor satu ya, bukan nomor terakhir. Sombong amat. Oh ya, untuk kisaran harga jual dari Oppo F9 biasanya kalau kondisi mulus ini biasanya sekitar 18 ke 19. Tetapi untuk kondisi burik seperti ini tadi, bahasanya jamuran dan agak kotor gitu, itu biasanya kami jual di angka 17. Untung-untung bisa kejual sampai 18. Tapi masih second. Siap. Untuk selanjutnya dari kompetitornya dulu. Dari kompetitor. Ini ada Vivo V11 Pro. Menurut saya ini paling cocok. Saya kulik review ya. Ya, ini barangnya. Vivo V11 Pro. Vivo V11 Pro. Keren, bodinya keren. Mulus 98 lebih persen. What? Mulus banget lah. Malah tergolong mulus banget. Ini malah dapatnya dari user tukar tambah. Orang tukar tambah sama S1 Pro kalau nggak salah kemarin. Ini saya dapat kurang lebih 2 hari yang lalu. Kondisinya oke banget. Ya. Terus kita bahas soal prosesor spesifikasi yang ada di Vivo V11 Pro. Vivo V11 Pro ini dikeluarkan pada kurang lebih September 2018 dengan menggunakan layar Super AMOLED. Jadi di Oppo V11 Pro ini sudah dilengkapi dengan fingerprint layar. Selain itu, untuk resolusi dari
Vivo V11 Pro ini kita sudah digunakan layar beresolusi 6,4 in, lumayan lebar lah, cocok sekali. Terus untuk prosesor dari Vivo V11 Pro ini sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon 660 dibekali dengan Adreno 512 yang membuat ketika kita main game atau mungkin buat aktivitas ini sangat oke banget. Setelah itu untuk perekaman di ini sudah support 4K. Vivo V11 Pro sudah support untuk video 4K. Jadi untuk hasil gambarnya sangat keren banget. Terus untuk kamera depan di Vivo V11 Pro ini adalah dulu saingannya dari Oppo F9. Nah, ketika dulu handphone rata-rata suka berlomba-lomba dalam menghadirkan teknologi kamera depan yang dengan resolusi yang sangat besar. Nah, di Vivo V11 Pro ini juga menggunakan teknologi kamera beresolusi 25 megapiksel. Selain itu untuk kamera belakang Vivo V11 Pro ini sudah menggunakan resolusi kamera 12 megapiksel plus 5 megapiksel. Nah, untuk baterai dari Vivo V11 Pro ini sudah menggunakan 3400 mAh dan didukung teknologi pengecasan cepat 18 watt. Jadi recommended banget. Di bawah 2 juta tapi sudah dapat layar AMOLED, fingerprint layar. Biasanya ini kita jual di rank harga 19 sampai 2 juta. Jadi memang mepet, tapi memang sangat recommended untuk harian kita. Selain Vivo ya, ada juga dari segi Samsung. Enggak. Kalau review HP, rekomendasi HP, kalau nggak bahas handphone Samsung itu kok rasanya kurang enak. Nah, ini di toko saya kebetulan adanya cuma A20s. Nah, A20s. Unit yang kita dapat di A20s ini sebenarnya untuk tingkat kemulusan itu 90 sekian persen oke. Tetapi gimana ya? Saya kurang begitu cocok sama teknologi kamera di Samsung. Damn! Saya terheran-heran sama Samsung. Kenapa kok terkesan downgrade gitu ya? Kemarin di rank harga 1 sampai 1,5 juta kita mereview Samsung J7 Pro. Saya rasa sama J7 Pro kok kenapa lebih nyetel di hati J7 Pro daripada Samsung A20s ini. Karena apa? Ya untuk yang pertama, di A20s ini masih menggunakan layar IPS. Sedangkan J7 Pro kemarin sudah menggunakan layar AMOLED. Memang sih untuk segi desain layar, terus kamera itu A20s lebih unggul. Tetapi dari hasilnya saya sangat suka J7 Pro daripada A20s ini. Untuk spesifikasinya kurang lebih menggunakan 3 kamera belakang dan kamera depan 8 megapiksel. Untuk review selanjutnya ya apa ya? Udah saya kurang begitu cocok sama Samsung A20s. Oke. Oh ya, untuk harga jualnya Samsung A20s ini biasa kita jual untuk varian RAM 332 1718. Jarang-jarang banget kita jual di harga 18. Oke. Selanjutnya yang terakhir ya ini. Yang terakhir. Ini
handphonenya baru laku. What the fuck? Xiaomi Note 8. Ini adalah seri terbaik Xiaomi di rank harga 2 jutaan menurut saya. Kenapa kok seperti itu? Karena ya ini memang laris banget di pasaran. Ya dengan harga barunya, sebenarnya loh harga barunya itu cuma 21-22 juta aja. Tetapi harga secondnya kalian tahu ini cuma bisa dihargai 2 jutaan, 2 juta 19, rata-rata seperti itu. Selisih sama baru cuma sedikit banget. Kenapa? Ya menurut saya pantas saja. Thank you very much, everybody. Karena apa? Kalau sama prosesornya di Xiaomi Note 8 ini sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon 665. Qualcomm Snapdragon 665 ini sudah sangat enak banget lah. Yo lumayan enak buat main PUBG atau mungkin anak muda sekarang Mobile Legends. Setelah itu baterai dari Xiaomi Note 8 ini berkapasitas 4000 mAh, nggak kalah sama handphone yang saya review tadi. Terus untuk layarnya di Redmi Note 8 ini menggunakan resolusi 6,3 in dengan Corning Gorilla Glass generasi kelima. Terus untuk kamera belakang, kamera utamanya menggunakan sensor 48 megapiksel dengan IA quad kamera. Jadi ya cukup lengkap aja sih, ada wide angle dan macro lens. Selain itu, oh iya, kelebihan dari 4 HP yang barusan saya rekomendasikan tadi di Note 8 ini sudah menggunakan teknologi bahan kaca, teknologi belakangnya kaca. Oke, mungkin dari 5 HP tersebut kalian sudah mempunyainya, bisa komentar di bawah ada kendala atau tidak. Menurut saya dari 5 tersebut sudah yang terbaik. Ya barangkali ada saran tambahan dari teman-teman semua untuk Desa Sel channel kami bisa menampungnya. Terima kasih, selamat malam, dan sampai ketemu di channel berikutnya. Desa Sel Mak News.